Halo MotoGP lovers, selamat datang di channel FMGP Sport, channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, enggan menanggapi komentar yang memintanya untuk pensiun dari MotoGP. Pembalap Spanyol itu menegaskan akan loyal pada Repsol Honda. Balapan di sirkuit Mugello, Italia, jadi ajang terakhirnya sebelum memutuskan rehat demi operasi keempat humerus kanan di Amerika Serikat. Tak menampakkan batang hidungnya dalam 4 seri, Marquez akhirnya muncul di paddock Red Bull Ring, Austria akhir pekan lalu. Kemunculannya mencuri atensi publik pada pekan itu. Rasa penasaran publik sedikit terjawab setelah ia menggelar konferensi pers. Pria 29 tahun itu pun menerima permintaan wawancara eksklusif dengan DAZN, di mana ia menceritakan tentang operasi dan situasi rumit Honda, serta memberi tanggapan tentang dorongan pihak luar agar dia gantung helm. Kata-kata pensiun, ya, saya membaca itu semua. Saya katakan, saya akan pensiun jika saya keluar dari. Ia menjawab dengan gusar. Saya akan tahu jika saya berhenti atau tidak. Saat ini saya dengan Honda di segala aspek dalam kompetisi. Membaca kalimat seperti itu, menyakitkan bagi saya. Tapi saya sudah belajar menggunakan jaringan media sosial untuk memberi informasi kepada penggemar. Jelas bahwa Marquez ingin terus berjuang di trek hingga merasa tak sanggup lagi. Hanya saja berbeda dari sebelumnya, pembalap yang mengalami kesulitan sejak terjatuh di Jerez 2020 itu sekarang sedikit melunak. Ia kapok melanggar rambu-rambu dari dokter meski berharap bisa segera mengaspal sebelum musim berakhir. Jika saya tidak bisa berkompetisi lagi tahun ini, karena dokter melarang, saya tidak akan bertarung sebelum akhir musim. Pembalap berjuluk The Baby Alien menambahkan, seperti yang diketahui, situasi internal Honda tidak menyenangkan seiring dengan anjloknya rapor mereka di MotoGP 2021. Hal ini disadari seluruh pembalap tak terkecuali Marquez. Pembalap acuan dalam pengembangan RC213 V tersebut berusaha menjaga pandangannya tetap positif. Honda tidak hilang, tetapi ada satu titik di mana Anda mudah untuk panik. Ketika Anda panik dalam sebuah perusahaan besar, dengan sebuah tim panas, keputusan cepat dibuat, yang mana mungkin segera Anda sesali kemudian. Tuturnya, informasi hilang karena kadang ada surel yang hilang. Hal bagusnya adalah tidak ada satupun tutup mata. Semua orang realistis dan melihat masalah. Saya katakan kepada mereka agar tak mempercayai bahwa pergantian pembalap tidak lantas menyelesaikan masalah. Lebih lanjut, kemungkinan musim depan, hanya Marquez yang aman di kursinya. Selebihnya wajah baru akan menghiasi line-up Repsol Honda dan tim satelit, LCR Honda. Setelah tandem dengan Pol Espargaro, ia berpeluang disandingkan dengan Joan Mir. Adiknya Alex Marquez diganti Alex Rins. Kontrak Takaki Nakagami masih samar. Marquez tak memungkiri nama besar pabrikan berlogo sayap tunggal sudah runtuh. Sekarang sulit meyakinkan pembalap untuk datang ke Honda. Pungkasnya, Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Juara dunia dan pemimpin klasemen MotoGP, Fabio Quartararo, mengeluarkan semua kemampuan melebihi batas hanya untuk finish P2 di GP Austria, Minggu tanggal 21 Agustus tahun 2022. Pembalap tim pabrikan Monster Energy Yamaha itu memang sudah menghadapi tantangan berat sejak kualifikasi MotoGP Austria, Sabtu tanggal 20 Agustus tahun 2022. Bagaimana tidak? Di 6 besar hasil kualifikasi, ia menjadi satu-satunya pembalap non-Ducati. Start dari grid kelima tidak membuat mental Quartararo anjlok. Bahkan saat dirinya sulit untuk lepas dari sergapan sejumlah pembalap lain, termasuk duo Aprilia Racing Maverick Vinales dan Alex Espargaro.
Namun setelah melakukan duel sengit dengan sejumlah kesalahan yang dilakukan Jorge Martin, Prima Pramac, dan Jack Miller, Ducati Lenovo berhasil dimanfaatkan Quartararo. Hanya sekira 3 lap sebelum lomba berdurasi 28 lap itu berakhir, El Diablo berhasil merebut P2 dari tangan Miller, dan mempertahankannya sampai finish. Balapan yang sangat berat, seperti saat kualifikasi. Untuk melewati lawan saja, saya harus menunggu pembalap lain melakukan kesalahan. Tutur Quartararo setelah balapan. Saya rasa ini salah satu balapan terbaik yang pernah saya ikuti, karena Grand Prix ini sangat sulit. Saya harus mengeksploitasi semua kemampuan sampai di luar batas. Balapan benar-benar berat San, saya harus mengambil risiko mengalami kecelakaan karena setiap lap sudah seperti kualifikasi. Seperti yang diketahui, sirkuit Red Bull Ring memang tidak terlalu cocok dengan karakteristik Yamaha YZR-M1 andalan Quartararo. Hebatnya sejak Red Bull Ring dipercaya menggelar seri kejuaraan dunia balap motor mulai 2016. Torehan Quartararo ini menjadi hasil finish terbaik Yamaha di kelas MotoGP. Bagi Quartararo, ini juga hasil finish terbaiknya sepanjang turun di Red Bull Ring. Ia tidak pernah finish podium di Red Bull Ring selama turun di kelas Moto2 antara 2015 sampai 2018. Di MotoGP, sebelum hasil pada Minggu siang, finish terbaik pembalap asal Prancis itu di Red Bull Ring hanyalah podium ketiga GP Austria 2019 dan GP Styria 2021. Trek ini sangat berat karena banyak titik akselerasi. Setelah beberapa lap awal kesulitan, saya mampu melakukan comeback bagus. Jika mampu mendapat posisi start bagus, mungkin saya bisa berduel bagus dengan Bagnaia di depan, kata Quartararo. Meskipun begitu saya sangat senang dengan hasil GP Austria kali ini. Apalagi menjelang akhir balapan saya berhasil mengambil posisi Jack Miller di Chicane. Saya mengerem keras dan mengejutkannya. Saya yakin ia pasti tidak menduga saya melakukan manuver seperti itu, pungkas Quartararo yang kini masih kokoh berada di puncak klasemen MotoGP. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.